Engkaulah penolong yang selalu ada di dalam setiap kami. Sore hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kalau sampai sore hari ini kami ada, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sore ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami percaya sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh layak di hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh datang kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Buka hati kita, kita sembah Dia. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan-Ku, penolong-Ku, ya Allah-Ku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Satu kali lagi, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan-Ku, penolong-Ku, ya Allah-Ku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan-Ku, satu-satunya penolong kami, ya Allah-Ku, tiada yang seperti-Mu. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan-Ku, penolong-Ku, ya Allah-Ku,
angkat tanganmu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari sembah, haleluya. Naikkan syukurmu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau penolong kami Tuhan, satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan. Mari bersyukur, mari menyembah. Oh, jangan ada yang berdiam diri. Mari pakai waktu kita untuk menyembah Dia, sebab Dia yang
Saya percaya semuanya penuh dengan sukacita sore ini, amin. Seberapa banyak saudara siap memuji dan menari bagi Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami berikan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Bersama-sama pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu, mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala semuanya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mau memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan, amin. Nyanyi puji Tuhan, percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Sore ini Tuhan, kami mau menyanyi bagi-Mu, memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat.
dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bersama-sama katakan, oh yeah, nyanyi sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik. Kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Walaupun saat ini kita belum melihat rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi setiap hidup saya dan saudara. Amin. Seberapa banyak saudara pada saat sore hari ini mau memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan? Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bersama-sama pujikan pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Satu kali lagi kita pujikan pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari
percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Pujian ini boleh menguatkan setiap kita. Sekalipun saat ini kita ada di tengah badai, kita ada di tengah masalah, tetapi percaya bahwa proses yang kita jalani itu adalah salah satu rencana Tuhan, dan kita akan menikmati itu. Dan suatu saat kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Saya minta saudara untuk angkat tanganmu. Pujikan pujian ini penuh dengan iman. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, rencana-Mu indah bagiku. Biar kami mengimani pujian ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Bapa yang di sorga, sampai kapanpun kami tetap yakin bahwa Engkaulah yang terbaik dalam hidup ini. Firman-Mu iya dan amin, yang bisa mengubah hidup kami. Yang keras Tuhan lembutkan dengan kebenaran firman-Mu. Yang tegar teguh Tuhan juga ubahkan, sehingga benar-benar firman-Mu sungguh dahsyat dalam hidup ini. Hari ini pun juga kami ingin diubahkan. Ketika kami mendengarkan nasihat firman Allah, tidak hanya berlalu begitu saja, akan tetapi merema di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom yang di atas. Iya, siapa yang pertama kali ada yang hadir di tempat ini, yang ibadah bersama-sama yang pertama kali? Bisa ini apa namanya, tunjuk jari ya, angkat tangan boleh. Ada yang pertama kali hadir di ibadah ini? Silo ya. Silo Pak Pendeta, ternyata saya baru sekali pakai ini. Biasanya pakai masker bawah. Nah, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya melihat jadwal saya untuk menyampaikan firman Allah di tanggal 18 ini, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang akan perlu saya sampaikan? Dan firman Allah ini saya akan sampaikan bersamaan dengan ketika waktu saya kuliah. Dan ayat ini di dalam Alkitab saya yang lama saya garis bawahi.
Dan kitab ini pun juga sulit untuk dimengerti. Tetapi hari ini juga saya mohon kita sama-sama merendahkan hati kita, minta Roh Kudus untuk berbicara di dalam hati kita. Ketika kita membaca firman Allah, biarlah Tuhan memberikan kemampuan dan menerjemahkan firman itu dalam setiap hati kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu dan bahkan di saat COVID-19 ini, kita bisa mendengar berbagai berita yang mengatakan bahwa orang yang kena COVID-19 atau boleh dikatakan positif kena virus itu, dan biasanya mereka diisolasi dan bisa juga dikatakan boleh diasingkan, dan banyak orang yang tidak senang dan bahkan akan menjauhi dia. Ya, mengapa saya katakan demikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu teman saya cerita. Ya, jadi teman saya bilang bahwa Pak Titus di belakang rumah saya itu ada makam. Dan 9 malam itu ada salah satu warga yang akan dimakamkan itu ditolak oleh warga yang ada di sekitar itu. Mereka ketakutan. Tidak hanya itu saja. Mungkin ketika kita melamar satu pekerjaan di salah satu perusahaan, mungkin ditolak lamaran kita. Atau mungkin seorang anak muda-mudi ketika mengungkapkan rasa hatinya jatuh cinta kepada lawan jenis itu, mungkin ada sebuah penolakan. Dan akibatnya apa? Luka batin yang begitu dalam. Dan biasanya tak pernah terlupakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penolakan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik, tetapi mungkin salah satu pemimpin kita berkata, oh tidak masuk, ini salah dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat di sini Wahyu 21. Kita baca ayat ini bersama-sama. Nah, saya pun juga berharap kita bersama-sama berdoa supaya ketika firman ini kita dengarkan, kita pulang dari tempat ini mengalami pembaharuan, diubahkan oleh Tuhan. Ini ada beberapa kata yang sangat menyakitkan hati kita mungkin. Ya, kita baca bersama-sama Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8. Lihat aja di depan. Ini sudah sejelas ini ya, saya gedekan ini ya. 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Yohanes. Ketika Yohanes menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes dan Wahyu ini, dia merupakan hal yang sangat istimewa baginya, di mana Yohanes dalam usia yang begitu tua, Tuhan mewahyukan hal itu kepadanya untuk memberikan atau menulis pesan yang sangat luar biasa berkenaan dengan akhir zaman. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Makanya Yohanes dikenal adalah orang yang punya hikmat dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam kitab Wahyu ini jelas sekali. Tuhan menginginkan, tujuannya apa? Tujuannya ditujukan kepada saya dan saudara, supaya kita bisa setia sampai mati. Tujuannya apa Wahyu ini ditulis? Supaya kamu mempertahankan imanmu. Mungkin ketika tengah jalan kamu menghadapi berbagai banyak persoalan, Tuhan katakan kamu harus tetap setia. Dan begitu banyak orang yang tidak setia, tidak kuat dalam penderitaan yang dihadapi, sehingga apa? Dia meninggalkan Yesus. Saudara, di 2 minggu yang lalu, saya mendapat berita dari salah satu teman.
Dia sampaikan bahwa ini adalah kakak rohani saya dulu waktu kuliah. Kami mendapat berita bahwa dia sedang kena stroke. Ketika saya mendapat berita itu, saya langsung merespon dan saya tahu dia, istri saya belum begitu kenal dengan dia. Lalu saya katakan kepada istri saya, dia ada di wilayah Blitar, kita harus cari. Kemudian dia Sherlock dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dapati beliau sedang stroke, tapi bisa jalan, stroke ringan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, panggilan seorang hati hamba ya, panggilan seorang hamba Allah, ketika mendengar sesuatu, kita segera bertindak. Nah, saudara, hal ini pun juga dikatakan dengan kita pada saat sore hari ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya dan lain sebagainya, ini jelas firman Allah ini ditujukan kepada saya dan saudara. Kalau Wahyu ditulis ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, di mana si Yohanes tahu, Tuhan katakan, Yohanes, kamu harus menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil. Karena apa, saudara? Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka bisa hidupnya terus berkompromi dengan namanya dosa itu. Makanya Yohanes diperintahkan, diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu. Dan hari ini pun juga ketika kita membaca, Tuhan berbicara dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, pulang dari tempat ini, ayo kita sama-sama berubah. Tinggalkan pola hidup lamamu. Tinggalkan kompromi dosa yang ada di sekitar kamu. Saudara, saya 3 hari di Solo. Apa yang saya sampaikan kepada anak saya keras. Sebenarnya itu gak bagus ya, tapi itulah saya. Kalau sudah masuk dalam proses penggemblengan menjadi hamba Allah itu tidak boleh memikirkan sing neko-neko. Kesenangan-kesenangan duniawi harus dihilangkan. Dia bilang, ya aku mau diajak di mall. Apa kamu kurang puas dikit tidak ada mall? Di Solo itu ada mall namanya Paragon katanya. Ingat, ayah tidak suka itu rame-rame. Di mobil saya marahi. Setelah di Gesaos itu istri saya bilang, ya biarkan saja, menyenangkan hati anak. Yo jongono toh. Ini hati nurani saya berkata. Terus kemudian ibunya bilang apa? Sudahlah kak, pikirkan sekarang baik-baik. Dunia sudah semakin tua. Gitu. Dunia sudah semakin tua katanya. Ada begitu banyak perkiraan dan macam-macam berita yang tidak menyejukkan hati kita. Memang faktanya terjadi. Teman saya yang ada di Trenggalek dia bilang, Mas, air lautnya surut, ikannya pada naik, orang pada lari. Padahal kalau ada di situ saya senang mungkin cari keranjang, ikannya diambili dibawa pulang. Mereka ketakutan, takut ada tsunami atau gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika anak saya ngobrol itu saya bilang, Dok, Kak, tidak saatnya lagi kamu memikirkan hal-hal yang duniawi. Wah, rohani banget ya. Yang artinya ya terus terang, namanya anak cewek mungkin beda dengan saya dulu ya. Saya itu kuliah ya zaman dulu dan sekarang. Anak saya bilang, itu kan zamannya ayah, zaman sekarang itu beda ya. Anak saya si kecil ngomongin seperti begitu. Tapi pikir-pikir memang benar juga. Ya, kalau zaman saya itu menderita sekali jadi hamba Tuhan. Sekolahnya menderita betul. Tapi sekarang waduh, fasilitas minta ini macam-macam. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kami ingin sebagai orang tua anak saya ini nantinya menjadi betul hamba Allah yang siap digembleng. Kita lihat di sini. Nah, kita akan koreksi diri kita. Kita ada di kelompok mana? Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 berkata bahwa tetapi orang-orang penakut, ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah orang-orang penakut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 12 jelas sekali. Ini mengajarkan kepada saya dan saudara, orang-orang penakut itu ditolak oleh Tuhan. Siapa yang takut dengan hantu? Anak saya luar biasa. Ini kesaksian terus saya bawa keluarga saya karena ketika saya di sana dia bersaksi. Ayah, hari-hari ini saya sedang diuji. Diuji siapa?
ada lelembut, ada hantu katanya. Memang di kampus kami tempatnya angker saudara. Kalau nggak percaya coba ke sana. Betul, karena dia seorang diri di asrama, hari Jumat itu ditinggal weekend, ya ada suara-suara yang memanggil dia. Tapi anak saya tuh terus terang, saya yakin dia berani tidur sendirian di kamar yang gede itu ya. Belakangnya, sampingnya itu kuburan, dia berani. Ini merupakan ujian, saya katakan kepada dia, kamu takut? Enggak, puji Tuhan. Nah bagaimana dengan diri kita? Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan tidak takut dan gentar. Karena apa saudara? Ini hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah. Di dalam keadaan apapun tetap prioritaskan Tuhan dan utamakan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah itu hadir. Kita yang kuliah, kita yang ikut mungkin kerja di salah satu perusahaan, kita punya pimpinan. Jangan sampai kita melakukan karena kita takut sama pimpinan. Saudara, beberapa tahun saya kerja di instansi pemerintah sebagai guru tidak tetap GTT. Saya melakukan bagian saya yang harus saya lakukan. Dan Tuhan akan berperkara dalam bagian Tuhan untuk saya. Saya lakukan tugas saya yang dipercayakan sekolah dengan baik. Dan mereka pun juga memperlakukan saya dengan baik. Ada sebuah timbal balik saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman dengan jelas berkata, hai saudara-saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 itu berbicara bagaimana Yesus berperkara kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mengalami sebuah ketakutan karena air sedang naik, karena angin yang begitu luar biasa yang akan menggulingkan kapal yang dia naiki. Sedangkan Yesus enak-enak tidur di belakang. Lalu dia mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun dan berkata, diam, tenanglah. Membuktikan bahwa Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang takut. Lalu Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, gak usahlah kita takut dengan situasi dan kondisi saat ini. Kalau toh pada waktunya Tuhan panggil kita mati, yo mati. Kan begitu, betul gak? Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kita akan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang kedua, orang-orang yang tidak percaya ini berbicara masalah tidak meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ateis mungkin begitu. Nah saudara lihat di sini dalam Ibrani 3 ayat 12 berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya karena Tuhan katakan waspada. Anak-anak Tuhan waspada, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Kita tidak tahu. Ini hal yang sangat istimewa bagi kita dan semuanya. Orang-orang yang tidak percaya itu ditolak oleh Tuhan. Makanya kita bersyukur dipanggil dari antara orang-orang yang berdosa. Dari kungkungan dosa, dari lumpur dosa diangkat oleh Tuhan menjadi umat-umat pemenangnya. Oleh karena itu kita tidak boleh tidak percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita, janganlah sampai hati kita ditolak oleh Tuhan. Akibat kita penakut, akibat kita orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, sehingga Tuhan menolaknya. Berikutnya, kita melihat berikutnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa saja orang-orang yang ditolak itu. Berikutnya adalah orang yang keji. Ini jelas juga ditolak oleh Tuhan. Mengapa saya katakan demikian saudara? Di dalam Amsal pasal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan kutuk yang keluar dari mulut kita. Akan tetapi berkat itu yang harus keluar dari mulut kita. Kemarin saya di Solo juga demikian. Diserempet, naik mobil ya diserempet karena sepeda motor. Heran saya juga. Ini terus yang salah siapa kan gitu ya. Untung gak kena. Wah,
Lalu, aduh saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya jahat mungkin, celaka loh, enggak. Anak saya selalu mengingatkan. Di Nganjuk, keluar dari Nganjuk juga demikian. Wes salah tapi mengkerengi sing numpak mobil. Dipendeli aku. Ya kita sudah masuk, kepala sudah masuk, dia dari sana nggak mau ngerem, malah dipendelingi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini loh, hati-hati. Nah, jelas orang-orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu menolak kita karena kita keji. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Seharusnya berkat itu kita berikan kepada mereka. Entah itu dia mau atau tidak, yang penting kita memberkati. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, berikutnya orang-orang yang ditolak oleh Tuhan adalah orang-orang pembunuh. Pembunuh ini tidak hanya membinasakan nyawa seseorang, tidak. Di dalam Yohanes 1 Yohanes jelas, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Garis bawahi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Saudara, pikirkan, renungkan dalam hatimu, apakah ada di antara orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita benci? Kalau kita membenci mereka, berarti kita menjadi seorang pembunuh. Renungkan ini baik-baik. Nah, mengapa saya katakan demikian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kami ada gerombolan bapak-bapak di Bumi Asri. Di situ ada salah satu warga yang ada sarafnya sedikit terganggu. Sehingga dia ngelantur, ngomongnya itu aduh gede-gede banget. Ketika kita bertemu itu, ngobrol-ngobrol itu apa yang dia sampaikan? Dia yang sampaikan adalah berkenaan dengan kekayaan. Sebentar lagi saya akan menerima uang sekitar 350 M. Memang dulunya orang ini mampu, orang ini kaya. Tetapi karena kecelakaan dan orang itu tidak bisa mengontrol sehingga semua harta bendanya habis dan dia sekarang nganggur, tidak ada penghasilan apa-apa. Saudara, ketika kami masak, bapak itu pas jaga kampling begitu kami masak. Lalu ketika selesai saya bilang kepada bapak-bapak itu yang punya nomornya, tolong kontak, telepon bapak ini, ditelepon. Wah, ngantuk loh. Aku ngantuk, asli nih luwe, ditelepon datang. Wah, saudara kalau makannya luar biasa, saudara. Lalu kalau kita marah, orang julukan di sana, kamu marah dengan orang ini? Enggak, lek kamu marah berarti kamu temannya. Podo strese begitu ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, sama seperti kita. Kalau kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, Tuhan katakan sama seperti kita adalah orang-orang pembunuh. Tuhan menolak itu. Orang pembunuh itu tidak dikenan oleh Tuhan. Membunuh perasaan, membunuh penghasilan, membunuh macam-macam. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ini Wahyu katakan mereka ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai hidup saya seperti itu. Jangan sampai hidup kita semuanya mengalami hal itu, saudara. Sakit, sedih, dan bahkan mungkin kita bisa bunuh diri kalau ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara, lihat 5 gadis dan 5 orang bodoh itu. Siapa yang ditolak, siapa yang diterima? Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa karena tidak berjaga-jaga dengan baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Selain orang penakut, tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, ada begitu banyak orang yang ditolak oleh Tuhan. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 29, orang yang mempergunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Hati-hati, jangan keras-keras dan jangan menyesatkan sesama kita. Saya sering disesatkan oleh Mbah Google, tetapi oleh orang-orang yang pernah saya tanya, saya tidak disesatkan, malah Google-nya yang menyesatkan saya.
Saya disesatkan, ingin cari rute ini, wow malah dinaikkan di atas gunung sehingga motor tidak kuat naik, saya harus turun. Ini pengalaman ya. Orang-orang pembunuh tidak berarti orang itu membunuh jiwa seseorang, menghabiskan nyawa seseorang. Tetapi orang yang membenci saudaranya itu firman Allah katakan adalah seorang pembunuh. Dan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Berikutnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang sundal. Sundal dalam kebenaran firman Allah dalam Alkitab dikatakan orang yang melenceng, seorang pelacur dan lain sebagainya. Dalam kebenaran Alkitab dalam kamus bahasa Indonesia juga dikatakan demikian. Firman Allah berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang-orang sundal ya. Ini agak keras firman Allah di dalam Wahyu ini saudara. Mengapa saya katakan demikian saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan pasti memiliki tujuan yang luar biasa. Supaya anak-anak yang percaya kepadanya tidak mengalami penolakan ketika akhir zaman berjalan itu. Ketika akhir zaman datang, kita tidak mengalami penolakan. Karena di sini saudara, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di Ibrani dengan jelas, Ibrani 13, kita tidak boleh mengotori atau mencemari tempat tidur kita. Ini berbicara tentang orang-orang dewasa, tetapi baik juga untuk anak-anak muda di masa mendatang. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan hal ini, saudara. Saya yakin jemaat tidak ada yang seperti begitu. Tapi harapan saya pulang dari tempat ini, yuk kita sama-sama introspeksi. Saya tidak suci, pendeta pun juga bukan manusia yang sempurna. Ada begitu banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar merenungkan firman Allah ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Allah. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, berikutnya adalah tukang-tukang sihir. Ini juga ditolak oleh Tuhan. Saudara tahu tukang sihir? Tukang sihir itu padha karo peramal, ya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel. Saudara belum pernah lihat orang yang suka tenung, meramal, sihir, sudah mak lampir penyihir. Betul nggak? Itu di TV atau di sinetron. Saudara, kalau namanya penyihir atau tenung, peramal dan sebagainya, saya tinggal di desa. Saya banyak menjumpai orang-orang jadi dukun. Kalau sudah dukun silo medekel, gitu. Silo medekel nggawe blangkon, nggawe udeng, ada kemenyan yang dibakar, apa yang dibaca? Bismil kamal kamil ma'ijamil kemil kemil hau kau gesek. Puh. Nah, bapak saya ditenung, disantet. Itu pasti dia pergi ke dukun, peramal atau orang yang pinter. Gitu. Tidak bisa mengirimkan jarum, telur busuk, rambut ke perut orang tua saya kalau tanpa ada mil komal kamil ma'ijamil kemil kemil tadi. Ya, ada japo montro. Nah saudara, ini berbicara kepada saya dan saudara. Kalau kita mengalami kesulitan apapun, kita nggak usah pergi kepada orang pinter, orang peramal dan sebagainya. Kita punya Allah yang dahsyat loh, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh kepada kita, dan bahkan Tuhan sering mengundang kita. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berbicara betapa luar biasanya Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah itu. Oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan hidup, gak usahlah lari kepada orang yang dianggap pintar di kota Kediri, gak perlu. Saudara bisa datang ke tempat ini, saudara bisa berlutut di tempat ini, saudara bisa datang ke rumah Pak Pendeta, saudara bisa datang ke saudara-saudara yang lain minta dukungan doa. Mengapa saya katakan demikian saudara? Ini hal yang sangat istimewa. Mudah tapi kadang-kadang sulit kita lakukan hal ini.
Ada begitu masih banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika dia mengalami usahanya bangkrut, dia bukan datang kepada Tuhan yang prioritas, tetapi dia datang kepada orang yang pintar, dukun dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara yang punya usaha, molen ya. Ini Bu Eva ini kemarin saya promosikan, dan ternyata dari kalangan semua, dari suku dan bahasa menikmati, Bu. Saya berangkat ke Solo itu dicegat Pak Pendeta di Pom Semampir. Pak Temi sekeluarga ini membuat molen mini katanya. Bukan minion saja ya, molen mini. Nah, ketika sampai di sana, anak saya bilang, ini titipan dari Bu Temi. Untuk kakak, jangan dikonsumsi sendiri. Bagi yang lain. Ternyata mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa, Batak, Irian, menikmati semua. Dia katakan, enak ya, iya gratis. Gitu. Yang terakhir saudara, ini sudah ada beberapa kelompok yang ditolak oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, apakah ada namaku, orang-orang sifatku ada di dalamnya atau tidak. Yaitu penyembah-penyembah berhala. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kalimat ini sangat singkat, tetapi penuh makna. Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ini, ayat 2 dan 3 jelas, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebuah keberanian saya ambil ketika waktu itu saya masih baru-barusan keluar atau lulus dari mahasiswa. Ya, saya saksikan kembali lagi. Karena ini berkat yang membawa saya sehingga saya berani menantang kakek saya, menantang bapak saya. Bukan berarti saya ini anak yang durhaka, tidak. Tetapi ajaran yang diajarkan kepada saya itu tidak benar. Kakek saya mengajarkan, kamu kalau membawa ini, memakai ini, kamu akan kuat. Kamu dipukul, orang yang memukul tangannya akan merasa panas dan sebagainya. Tetapi bagi saya tidak bermakna. Mulailah itu si sesajen itu ditaruh di sudut-sudut rumah. Lalu saya bongkar dan kakek bapak saya lihat. Apa yang kamu lakukan? Aku membongkar kendi yang ada di dalam keramik. Keramik uang desa itu botol ya, bukan keramik ini. Jadi botolnya bisa diangkat. Saya ambil itu, kemudian kendi itu saya lempar di depan halaman rumah. Wah, kakek saya marah, bapak saya marah. Sesajen yang taruh di pinggir-pinggir saya ambilin, saya buangin. Ini anak ini kok kurang ajar. Saya bilang hanya beberapa kata. Aku anaknya Tuhan Yesus. Aku nggak perlu sesajen seperti ini. Aku nggak perlu nyembah ini. Yang aku sembah adalah Kristus. Saudara, sampai saat hari ini orang tua saya betul-betul percaya kepada Kristus. Nah saudara, ini penting loh. Penting sekali yang perlu saya sampaikan. Masih ada banyak orang-orang yang melakukan ini. Nyembah keris ikut disembah. Senjata-senjata kayak tombak dan lain sebagainya disembah. Katanya punya kekuatan gaib dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang perlu kamu sembah. Tuhan katakan, akulah Allahmu yang menciptakan kamu ini. Dialah yang kamu sembah. Jangan menyembah Allah-Allah yang lain. Yang terakhir adalah semua pendusta. Dusta di sini apa yang keluar itu tidak sesuai faktanya atau kebohongan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara dan lain sebagainya. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 19. Itu adalah beberapa 7 dosa ya. 7 hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kita tidak boleh berdusta. Jangan kau berkata dusta. Jika iya katakan iya. Jika tidak katakan
Tidak. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak senang anak-anak Tuhan berkata bohong, menjadi saksi dusta. Katakan apa adanya. Katakan sejujurnya. Saya sering katakan kepada istri saya belak-belakan, saya tidak punya uang laki-laki. Ya, saya tidak punya uang laki-laki. Hai, anak-anak yang masih muda. Uang saya tidak ada jenis kelaminnya. Kalau punya saya bilang, aku ada berkat. Kalau nggak ada berkat, dia bilang, ya punya duit. Ora. Lek duit yang ngomong, duit. Lek enggak yang ngomong, enggak. Mari sejenak kita renungkan dengan menilik kehidupan pribadi kita. Apakah ada tanda-tanda dari perbuatan kelompok yang ditolak oleh Allah ada dalam diri kita? Jika iya, mari segera bertobat dan memperbaiki diri supaya apa? Kelak kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menerima murka Allah. Jalani hidup yang berkenan adalah kerinduan Allah atas kehidupan setiap umat manusia. Saudara, beberapa saat ini, menit ini, silakan saudara berdoa secara pribadi. Kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah hidup saya ada di antara kelompok yang dibenci oleh Tuhan, kelompok-kelompok yang ditolak oleh Tuhan, sehingga tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasakan mungkin ada salah satu sifat yang masuk di dalam diri kita, Tuhan katakan, segera bertobat. Belum terlambat, saudara. Sekali lagi saya katakan belum terlambat bila kita mau mengakui semuanya itu. Nah, oleh karena itu berdoalah secara pribadi. Hanya Allah yang tahu pergumulan hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Apakah aku berkenan di hati Tuhan? Biarlah Tuhan mengajar kepada kita mengerti arti hidup ini. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Melainkan kita harus melakukan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan hanya karena tak tahan dengan masalah, dengan penderitaan yang dialaminya. Bahkan mereka rela untuk lepaskan kepercayaannya, lepaskan keyakinannya demi dunia ini. Ingat pesan firman Allah, ditolak oleh Tuhan berarti mengalami kebinasaan yang begitu kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berdoa secara pribadi. Musik akan menaikkan lagu ini. Haleluya Yesus. Saudara, jangan keraskan hati kita. Biarlah Roh Kudus mengajari hidup kita, menjadi anak-anak yang percaya. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pergumulan hidup saya dan saudara. Saat ini apa yang saudara hadapi? Saat ini apa yang saudara takutkan? Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Haleluya Yesus. Singer dan band akan menyanyikan lagu ini. Jemaat tetap posisi berdoa secara pribadi. Tuhan mau pulang dari tempat ini, kita memperbaharui hidup kita. Tuhan mau pulang dari tempat ini ada komitmen baru dalam hidup kita masing-masing. Ajarku mengerti. Haleluya Yesus.
dalam setiap hidup kita. Biarlah Tuhan memimpin jalan hidup kita. Kita harus berjalan dalam terang dan firman Allah. Oleh karena itu saudara, tinggalkan rasa takut kita, tinggalkan ketidakpercayaan kita, tinggalkan sifat-sifat keji kita, penyembah berhala, dusta, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah hari ini. Belum terlambat, belum terlambat. Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan firman Allah juga berkata, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mau apa tidak kita mau bertobat? Tinggalkan hidup ini, tinggalkan sifat-sifat lama kita. Karena 7 kelompok ini kelompok yang ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan bersama-sama. Saudara, jangan keraskan hatimu. Bila Allah mau menunjukkan jalan-jalan kebenaran, jangan keraskan hatimu. Jika firman hari ini berbicara menempelai hidup kita, firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Sebelum mengenai kepada saudara, terlebih kepada saya secara pribadi,
Mari kita sama-sama belajar, berusaha untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita menyadari saya dan saudara dalam manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang berharga dan berkenan di hati Tuhan. Tinggalkan, lupakan, jauhi, dan bahkan kita 180 derajat kita harus bertobat. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Bapa yang di sorga, hari ini kami berhenti berbicara. Biarlah dalam Wahyu 21 ayat 8 ini, kami tidak tergolong kelompok orang-orang yang ditolak-mu Tuhan. Atau mungkin ada salah satu sebagian dari 7 kelompok yang ditolak oleh Tuhan itu ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saya yakin belum terlambat jika kami mau bertobat. Ini keberadaan hidup kami. Kami manusia yang lemah, manusia yang hina dina, manusia yang sering jatuh dalam berbagai hal. Dan kami tidak ingin dikatakan orang-orang yang bebal, yang sudah tahu keselamatan, tetapi kami masih melakukan hal yang dikecili oleh Tuhan itu. Ampuni kami. Biarlah hidup kami terus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hati-Mu. Sebagai ungkapan syukur hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, ibadah sudah selesai, dan kasih Tuhan yang di rumah yang juga ingin memberikan persembahan silakan di rekening 033 194 3001 itu lewat rekening BCA atau di rekening perpuluhan di 033 888 191 semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Itu yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan menolong kita semua ya. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia gereja, seksi acara. Pak David saya silakan untuk mengumumkan pengumuman yang penting yang perlu kita perhatikan. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Sedikit informasi untuk kegiatan gereja kita yang bulan Oktober ini akan berulang tahun ya, gereja kita yang ke-39. Jadi untuk menandakan ulang tahun gereja, ibadah hari Minggu depan kita akan bersuasana batik. Jadi Bapak Ibu yang punya batik hijau, batik gereja itu bisa dipakai kembali ya, supaya kita bisa bersuasana ulang tahun gereja walaupun dalam situasi pandemi, tetapi tanda ulang tahun gereja tetap kita adakan. Jadi minggu depan, hari Minggu, baik pagi maupun sore, Bapak Ibu yang punya batik hijau, batik gereja kita, itu dipakai kembali. Bagi yang tidak punya, tetap beribadah, jangan karena batik tidak beribadah, tetap beribadah, mungkin bisa menyesuaikan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi gereja kita akan berulang tahun yang ke-39. Tepatnya hari Selasa, namun kita akan tandai ulang tahunnya di hari Minggu tanggal 25 Oktober. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga hidup dan seisi rumahku.
bersyukur Tuhan, Kau memberi kesempatan untuk kami beribadah pada sore hari ini. Beri kami tubuh kuat, sehat, berjalan ke tempat ini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami bertemu dengan Engkau di rumah-Mu ini Tuhan, kami tahu kami menjadi orang-orang yang penuh dengan berkat. Dan hadirat Tuhan yang ada di tempat ini mengurapi setiap kami, memberi kekuatan baru kepada kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Terus berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Ratinah Tuhan, jamah hidupnya Tuhan, beri damai di dalam hatinya. Kami juga berdoa bagi anak Amora Tuhan, kiranya Tuhan jamah anak ini, memberkatinya, memulihkan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk yang lain yang hamba tak sebut tapi Tuhan mengenal mereka, datang menjamah. Kami serahkan mereka yang sedang bersedih dan bersusah hati. Kami serahkan Daniel yang papanya dipanggil pulang Tuhan, yang bapaknya dipanggil pulang Tuhan. Tuhan jamah hatinya, beri penghiburan kepada anakmu Daniel Tuhan. Dan setiap kami Tuhan dalam persoalan masalah sekalipun, hari ini kami beribadah, kami merasakan hadirat Tuhan. Damai Allah menyertai kami dan memberi kekuatan baru kepada kami. Lihatlah umat-Mu Tuhan, seperti apa yang kami terus inginkan di dalam kehidupan kami, menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Anak-anak kami Tuhan berkati, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, masa depan kehidupan kami Tuhan berkati. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan mengikat hidup kami dengan tali kasih-Mu, keluarga-keluarga diberkati dan dipersatukan, dipulihkan, dikuatkan. Sebab kami percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dunia yang ingin menghancurkan kehidupan kami, tapi Allah ingin memulihkan dan memberkati kami. Baik anak-anak kami yang ada di kota Kediri maupun yang di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri sekalipun Tuhan. Tuhan ada di sana, Tuhan memberkati, menjaga mereka. Bahkan suami-suami yang mungkin bekerja di luar kota pun Tuhan tolong mereka Tuhan, jamah dan Tuhan melindungi mereka di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu dari keluarga lah berkat itu muncul. Oleh karena itu keluarga kami harus diberkati Tuhan. Keluarga kami harus dipersatukan. Keluarga kami harus cinta Tuhan, takut dan gentar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin setiap kami Tuhan akan pakai. Setelah kami diberkati dan keluarga-keluarga diberkati, kami akan pergi kepada bangsa-bangsa, menceritakan kabar baik kepada mereka, betapa kami diberkati, betapa keluarga kami diberkati. Oleh karena kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan, sehingga kami sanggup pergi menjadi berkat dan saksi, dan bukan orang yang ditolak oleh Tuhan, tapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap kami, umat-Mu yang hadir, besar kecil, tua muda, siapapun, dengan urapan yang langsung Tuhan turunkan bagi hidup kami, dan kami semua dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kesulitan hidup sekalipun kami tak gentar. Burung pipit di udara Tuhan pelihara, burung pipit yang murah Tuhan pelihara. Kami begitu berharga dengan darah-Mu, pasti Tuhan pelihara juga. Jadikan kami berkat dan jadikan kami sarana untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus
serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai Maranatha kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat-berkat ini, terimalah berkat-berkat ini, terimalah berkat-berkat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.